Kekalahan telak atas Everton membuat semua fans mulai khawatir. Ini bukan tentang Rose Senior sebagai pelatih, ini tentang Bluco sebagai pemilik. Karena Chelsea sekarang dimiliki oleh dana investasi, dan prioritas mereka bukanlah kemenangan, melainkan untuk menghasilkan uang. Dalam video ini kita akan melihat kembali kiprah Chelsea saat Bluco mengambil alih hingga sekarang. Ketika Todd Boehly dan Bluco mengambil alih Chelsea pada tahun 2022, para penggemar Chelsea mulai khawatir. Masa kepemimpinan Abramovich yang penuh dengan ambisi dan trofi kini perlahan sirna. Bulan-bulan pertama Bluco mengambil alih Chelsea, semua orang penting di balik layar pergi dan seluruh struktur pada dasarnya dirombak. Bahkan Boehly sendiri menjadikan dirinya direktur olahraga untuk sementara waktu. Pengeluaran juga sangat liar. Chelsea menghabiskan lebih dari 250 juta pound sterling di musim panas pertama, seolah-olah itu bukan apa-apa. Hampir mencoba menciptakan kembali era Abramovich yang dulu, tetapi tanpa rencana atau pengalaman yang sama. Dan karena semuanya bergerak begitu cepat, hal-hal aneh terus terjadi. Boehly dilaporkan pernah membicarakan formasi ketika membahas taktik dengan Tuchel. Kejutan besar pertama datang lebih awal. Tuchel dipecat hanya beberapa pertandingan setelah musim 2022-2023 dimulai. Ini adalah orang yang telah memenangkan Liga Champions untuk Chelsea, dan dia dicintai oleh para penggemar. Tetapi di balik layar, keadaan menjadi kacau. Salah satu masalah besar adalah Boehly menginginkan Cristiano Ronaldo. Tuchel yang memiliki akal sehat mengatakan tidak, dan hubungan itu pada dasarnya hancur dari sana. Komunikasi terputus, dan Chelsea memecatnya pada bulan September. Para penggemar terkejut dan bingung, bahkan banyak dari mereka sangat takut tentang arah klub. Ketika Chelsea menunjuk Graham Potter sebagai pelatih kepala baru, dia sebenarnya memulai dengan baik. Chelsea memenangkan 9 pertandingan tanpa terkalahkan dan mengalahkan AC Milan 2 kali di Liga Champions. Tetapi performa bagus itu tidak bertahan lama. Pada bulan Januari, Chelsea telah membeli begitu banyak pemain sehingga Potter bahkan tidak dapat memilih susunan pemain inti yang konsisten. Cedera, kepercayaan diri yang rendah, dan tekanan konstan membunuh suasana. Titik puncaknya adalah kekalahan 4-1 dari Brighton, tim Graham Potter sebelumnya, dan semuanya berkembang pesat dari sana. Chelsea terus merosot di klasemen EPL, para penggemar mencemooh di pertandingan kandang, dan seluruh tempat terasa menyedihkan. Pada bulan April, Chelsea terjebak di posisi ke-11, dan Potter tampak benar-benar kewalahan. Boehly akhirnya memecatnya. Berita ini baru saja dirilis beberapa detik yang lalu oleh klub setelah kekalahan kandang melawan Aston Villa, yang membuat Chelsea berada di paruh bawah klasemen Liga Premier. Potter pergi hanya dengan 12 kemenangan dalam 31 pertandingan. Untuk skuad semahal itu di level tim Chelsea, jelas sangat buruk. Untuk menenangkan keadaan, The Blues melakukan hal yang paling khas. Mereka membawa Frank Lampard kembali sebagai manajer sementara. Para penggemar berharap kehadirannya akan memperbaiki keadaan. Setidaknya membuat tim menyenangkan untuk ditonton menjelang akhir musim. Ternyata tidak. Lampard bahkan mengakui bahwa pekerjaan itu terasa seperti mengasuh tim yang rusak. Chelsea kalah 8 dari 11 pertandingan bersamanya. Mereka menyelesaikan musim di posisi ke-12 dengan hanya 44 poin. Total terendah yang pernah diraih klub di Liga Premier. Mereka hanya mencetak 38 gol liga sepanjang tahun, dan memiliki selisih gol negatif. Secara resmi, itu adalah musim Liga Premier terburuk mereka. Finish di paruh bawah juga berarti tidak ada kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun. Menjelang musim panas 2023, semua orang tahu bahwa Chelsea membutuhkan perubahan total. Mereka membutuhkan rencana baru, struktur baru, dan seseorang yang benar-benar tahu cara mengelola sisi sepak bola. Boehly mempekerjakan direktur olahraga yang tepat, dan klub membuat keputusan besar. Mereka mendatangkan Mauricio Pochettino untuk menstabilkan keadaan dan mengembalikan sepak bola normal setelah kekacauan. Para penggemar optimis hati-hati, tetapi Chelsea masih memiliki jalan panjang dan berantakan di depan. Ketika Mauricio Pochettino muncul pada musim panas 2023, tugasnya sangat jelas. Memperbaiki kekacauan dan membuat Chelsea terlihat seperti tim sepak bola sungguhan lagi. Dia memiliki rekam jejak yang sesuai. Mantan manajer Spurs dan PSG, dia hebat dengan pemain muda dan memiliki kepribadian yang tenang. Semua orang ingat betapa bagusnya tim Spurs kala itu. Chelsea membutuhkan seseorang yang persis seperti itu. Skuad itu penuh dengan talenta muda yang masih mentah dan membutuhkan arahan.
Perbedaan besar pertama di bawah Pochettino terjadi di balik layar. Tidak belanja besar-besaran yang liar dan tidak terencana dari musim-musim sebelumnya, jendela transfer musim panas 2023 sebenarnya memiliki struktur tertentu. Direktur olahraga baru bekerja sama dengan Pochettino untuk mengurangi jumlah pemain dalam skuad dan menyingkirkan nama-nama besar yang tidak sesuai dengan proyek tersebut. Chelsea juga terus mengandalkan rencana skuad muda mereka, menghabiskan lebih dari 400 juta pound sterling untuk pemain di bawah 25 tahun. Moise Caicedo datang dengan biaya rekor. Nkunku didatangkan untuk menambah kreativitas dan Nicholas Jackson datang sebagai opsi striker muda. Tentu saja, skuadnya masih sangat besar. Pochettino harus membagi latihan menjadi 2 kelompok terpisah karena dia memiliki begitu banyak pemain yang berbeda. Awal musim 2023-2024 agak sulit. Chelsea tidak secara ajaib langsung naik dari peringkat ke-12 ke penantang gelar dalam semalam. Mereka masih tidak konsisten, masih kehilangan poin, dan pemain baru mereka, Nkunku, cedera bahkan sebelum musim dimulai, yang merupakan pukulan besar. Itu pada dasarnya membuat Chelsea tanpa pencetak gol yang mumpuni untuk paruh pertama musim. Untungnya bagi Chelsea, Cole Palmer tampil bagus. Di awal musim, Chelsea berada di sekitar pertengahan klasemen dan para penggemar kembali panik. Apakah mereka benar-benar akan mengalami 2 musim berturut-turut di bagian bawah klasemen? Tetapi perbedaan utamanya dibandingkan dengan kekacauan era Potter adalah keadaan mereka perlahan mulai membaik. Suasana di balik layar tidak lagi beracun. Para pemain terlihat lebih bugar, sistemnya lebih masuk akal, para pemain muda mulai berkembang dalam perannya. Pochettino tidak panik. Dia tetap tenang dan percaya itu membantu timnya tetap fokus. Setelah jeda terakhir, Chelsea akhirnya mulai menemukan ritme mereka. Si Biru melakukan perjalanan besar di Carabao Cup sampai ke final. Mereka juga mencapai semifinal Piala FA. Meskipun mereka tidak memenangkan kedua kompetisi tersebut, tapi dengan melaju lebih jauh di kedua turnamen itu sudah merupakan langkah maju yang besar dibandingkan tahun sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa tim tersebut sebenarnya bisa bersaing lagi. Performa liga mereka juga meningkat. Chelsea mengakhiri musim dengan kuat, memenangkan 5 pertandingan berturut-turut untuk menyelesaikan tahun ini. Dan pada hari terakhir, mereka mengalahkan Bournemouth 2-1 untuk mengamankan posisi ke-6. Itu bukan permainan sepak bola yang menantang gelar juara, tetapi mengingat betapa buruknya performa mereka 12 bulan sebelumnya, itu merupakan peningkatan yang sangat besar. Itu adalah musim dengan banyak kesulitan, tetapi berakhir dengan catatan yang benar-benar positif. Para penggemar Chelsea akhirnya bisa merasa bahwa klub mereka memiliki masa depan lagi. Tapi karena Bluco menguasai Chelsea, drama ini belum berakhir. Meskipun tim meningkat, Pochettino tidak terdengar terlalu percaya diri tentang masa depannya dalam wawancaranya di akhir musim. Rumor menyebar bahwa dia dan Dewan Direksi tidak sepenuhnya sepakat tentang langkah selanjutnya di Chelsea seperti apa. Mungkin Pochettino menginginkan lebih banyak kendali, atau Dewan Direksi tidak melihatnya sebagai kandidat jangka panjang untuk proyek mereka. Setelah 11 bulan, kemitraan itu berakhir. Tentu saja banyak penggemar terkejut, tetapi perpisahan itu tampak damai. Pochettino berterima kasih kepada pemilik dan mengatakan klub berada di tempat yang baik untuk terus berkembang. Dan jujur saja, dia benar. Chelsea berada dalam posisi yang jauh lebih baik ketika dia pergi daripada ketika dia pertama kali datang. Dia membawa kembali profesionalisme, memberi struktur dan kepercayaan diri pada skuad muda. Dia membuat klub besar terasa stabil kembali. Jadi meskipun dia pergi dengan cepat, dia telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Dan fondasi itulah yang dibutuhkan Chelsea untuk kebangkitan sesungguhnya yang akan terjadi selanjutnya. Masih butuh waktu untuk menyelesaikan ini, tapi Enzo Maresca akan diumumkan sebagai pelatih kepala Chelsea yang baru dengan kontrak 5 tahun. Ketika Enzo Maresca muncul pada musim panas 2024, sebagian besar penggemar tidak benar-benar tahu siapa dia. Dia bukan nama besar, bukan pula manajer superstar. Dia adalah mantan asisten Pep Guardiola di City. Dia baru saja membawa Leicester kembali ke Liga Primer. Tetapi pada dasarnya, hanya itu berita utama yang diketahui banyak orang. Jadi, ketika Chelsea mengganti Pochettino dengannya, itu terasa seperti perjudian. Seorang pelatih muda dengan gaya yang sangat spesifik melangkah ke salah satu proyek paling kacau di sepak bola. Secara realistis, hasilnya bisa saja berbeda. Tetapi sejak peracik Italia itu tiba, Anda bisa tahu bahwa dia berbeda. Dia membawa energinya sendiri, visinya sendiri, dan itu langsung cocok dengan skuad muda Chelsea. Karena ia pernah menjadi pelatih akademi di Manchester City, Maresca tidak menganggap usia muda sebagai kelemahan. Ia benar-benar mengatakan kepada para pemain bahwa usia muda membuat mereka berbahaya. Dengan begitu, mereka bisa menjadi tim yang paling bugar,
tim yang paling bersemangat, dan tim yang paling tak kenal takut. Dan ia tidak berbohong, Chelsea sering menurunkan starting 11 dengan usia rata-rata sekitar 23 tahun, terkadang bahkan lebih muda lagi. Mereka pada dasarnya membentuk tim Liga Primer termuda yang pernah ada di seluruh Liga Primer. Secara taktik, Maresca membawa pengaruh Pep yang diharapkan semua orang. Penguasaan bola, bek sayap terbalik, membangun serangan dari belakang dan pressing. Tapi itu bukan sekedar copy-paste, dia menambahkan sentuhan khasnya sendiri. Gayanya lebih agresif dan lebih banyak kebebasan bagi penyerang. Itu seperti Pep Guardiola. Chelsea juga membantunya melakukan perekrutan pemain yang cerdas. Pedro Neto datang dan langsung memberikan pengalaman Liga Primer pada lini serang. Cole Palmer, yang bukan pemain baru, naik level di bawah asuhan Maresca. Dia menjadi kreator utama tim. Sekarang ada pemain lain yang datang seperti Joao Pedro dan Estevao. Belum lagi Reece James berada dalam kondisi fisik terbaiknya di bawah Maresca. Namun di awal musim 2024-2025 tidak sempurna. Chelsea kalah 2-0 dari City di hari pembukaan, dan orang-orang langsung mulai meragukan keputusan untuk mempekerjakan Maresca. Tetapi alih-alih panik, dia malah semakin yakin dengan idenya. Setelah pertandingan itu, dia bahkan mengatakan bahwa Chelsea mirip jika tidak lebih baik dari City dalam fase-fase tertentu. Tentu saja dia akhirnya terbukti benar pada musim itu. Dan terlepas dari apakah orang-orang setuju atau tidak dengannya pada saat itu, hal itu memberi para pemain kepercayaan diri yang besar. Seiring berjalannya musim, Chelsea naik peringkat di klasemen. Mereka mencatatkan beberapa periode tak terkalahkan yang bagus. Pada satu titik, mereka adalah satu-satunya tim yang bersaing dengan Liverpool. Dan pada musim semi, mereka berada di posisi yang tepat untuk memperebutkan 4 besar. Mereka akhirnya finish di posisi keempat dan lolos ke Liga Champions yang luar biasa jika Anda ingat bahwa tim tersebut finish di posisi ke-12 hanya 2 musim sebelumnya. Tetapi ini bukan hanya tentang mendapatkan UCL. Permainan Chelsea juga mengesankan. Mereka kembali mengalahkan tim-tim besar. Mereka menampilkan beberapa penampilan yang luar biasa. Pada hari yang tepat, orang-orang ini dapat mengalahkan siapapun. Dan kemudian datanglah trofi. Liga Conference bukanlah kompetisi yang diimpikan oleh penggemar Chelsea, tetapi Maresca memperlakukannya seperti ajang Liga Champions. Chelsea melaju ke final, menghancurkan Real Betis 4-1, dan mengangkat trofi. Mungkin itu adalah kompetisi tingkat ketiga di Eropa, tetapi bagi skuad muda yang mencoba membangun kepercayaan diri, itu sangat besar. Orang-orang lupa, tetapi banyak pemain di skuad Chelsea itu belum pernah memenangkan trofi sungguhan sebelumnya. Itu juga trofi pertama Chelsea setelah sekian lama, dan itu melengkapi sejarah yang keren. Mereka menjadi klub pertama yang pernah memenangkan ke-5 trofi utama Eropa. Kemudian Piala Dunia Klub terjadi, dan saat itulah semuanya meledak. Ini adalah turnamen baru, tetapi bukan pula turnamen kecil. Turnamen ini diikuti oleh beberapa klub terbaik dari setiap benua. Dan Chelsea entah bagaimana berhasil mencapai final melawan Paris Saint-Germain, juara Liga Champions dan tim terbaik di dunia saat itu. Semua orang memperkirakan Chelsea akan dengan mudah dikalahkan. Sebaliknya, Chelsea benar-benar menghancurkan PSG, unggul 3 gol sebelum jeda. Itu adalah kelas taktik yang luar biasa dari Maresca. Chelsea menekan PSG habis-habisan. Mereka bermain man-to-man di seluruh lapangan, dan tidak pernah membiarkan nama-nama besar lawan bernapas. Cole Palmer tentu saja mencuri perhatian dengan 2 gol dan 1 assist. Pedro Neto melakukan kerja defensif yang luar biasa terhadap Hakimi. Malo Gusto menghancurkan Nuno Mendes. Joao Pedro tampak seperti Ronaldinho. Dan Caicedo melahap seluruh lini tengah PSG. Tim Chelsea ini benar-benar berbahaya lagi. Dan akibatnya, Chelsea menjadi juara Piala Dunia Klub. Trofi kedua mereka di bawah Maresca dalam beberapa bulan. Sebuah tim yang telah diejek dan diragukan, tiba-tiba mengangkat trofi di panggung dunia. Pada akhir tahun 2025, Chelsea telah memenangkan 2 trofi, finish di 4 besar, dan membangun reputasi lagi. Tapi kemudian semuanya hilang. Pertama kalinya dalam sejarah Premier League seorang manajer meninggalkan pekerjaannya pada hari tahun baru. Chelsea dan pelatih kepala Enzo Maresca telah berpisah. Musim 2025-2026 adalah musim yang membingungkan. Maresca berada di bawah tekanan serius di Chelsea sebelum memutuskan pergi. Pada tanggal 22 November 2025, Chelsea hanya tertinggal 3 poin dari Arsenal di puncak klasemen. Beberapa minggu kemudian, mereka jauh tertinggal dari pemimpin liga. Penampilan selama periode liburan memperburuk keadaan. Pertandingan kandang melawan Aston Villa dan Bournemouth terasa hambar, lambat dan kurang intensitas. Stamford Bridge pun merasakannya, dan para penggemar menunjukkan perasaan mereka dengan jelas.
Maresca dicemooh ketika ia menarik Cole Palmer keluar saat melawan Bournemouth, dan kemudian ia dicemooh lagi pada akhir pertandingan sebelum hasil imbang 2-2. Momen-momen kecil ini penting, karena di Chelsea, begitu penonton berbalik, segalanya bisa berantakan dengan cepat. Di awal musim, Maresca dan Chelsea tampak tak terkalahkan. Mereka mengalahkan Barca 3-0, bermain sepak bola dengan percaya diri dan tampak seperti tim yang menuju ke arah yang benar. Tetapi sejak saat itu, ada banyak kekalahan yang merugikan termasuk kekalahan dari Leeds, Atalanta, dan Aston Villa. Kekalahan-kekalahan itu menyeret Chelsea ke dalam kemerosotan. Dan kemudian di luar lapangan keadaan tidak tenang, karena sebelumnya pada bulan Desember setelah mengalahkan Everton, Maresca membuat komentar yang menimbulkan banyak pertanyaan. Saat itulah dia membuat komentar tentang 48 jam terburuk dalam masa jabatannya di Chelsea, yang menunjukkan bahwa banyak orang tidak mendukungnya. Dia tidak pernah menyebutkan nama, tetapi jelas ada sesuatu yang tidak beres di balik layar. Seperti yang saya nyatakan sebelumnya, komentar-komentar itu tidak membantu. Di Chelsea, pelatih kepala diharapkan bekerja dalam struktur yang ketat. Jika strukturnya tidak bersatu, masalah biasanya muncul di lapangan. Menurut Sky Sports, ada perasaan nyata bahwa masalah internal mempengaruhi hasil pertandingan. Chelsea jelas memiliki bakat. Penampilan melawan Barca, Liverpool, dan Arsenal membuktikannya. Tetapi orang-orang di balik layar merasa bahwa Maresca tidak mendapatkan yang terbaik dari skuadnya. Anda bisa merasakan ketidaksesuaian di Stamford Bridge. Beberapa penggemar tidak pernah yakin dengan Maresca, bahkan setelah ia memenangkan 2 gelar. Yang lain merasa bahwa dia sudah membantu klub untuk tampil di atas ekspektasi. Meskipun pengeluaran mereka sangat besar, Chelsea sebenarnya tidak memiliki banyak pemain kelas dunia. Ada beberapa kekhawatiran taktis juga. Chelsea melakukan 55 perubahan susunan pemain musim ini. Sebagian dari itu disebabkan oleh cedera dan skuad muda, tapi tidak semuanya. Konsistensi telah hilang dan Chelsea juga kurang kontrol dalam pertandingan yang seharusnya mereka menangkan. Mereka kehilangan 15 poin dari posisi unggul musim ini yang merupakan masalah besar. Sekarang mereka berjuang hanya untuk mendapatkan tempat di Liga Champions. Perubahan drastis itu menunjukkan betapa cepatnya keadaan memburuk. Sekarang banyak orang berasumsi Maresca akan mampu membangun kembali, bahwa dia akan membalikan keadaan dan membuat Chelsea kembali bersaing. Terutama karena mereka masih memiliki Liga Champions, Piala Carabao dan Piala FA untuk diperebutkan. Tetapi peluang itu tertutup ketika Maresca memutuskan pergi. Apakah Liam Rowe Senior akan menjadi penyelamat? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Itulah sekilas ulasan tentang jalannya Chelsea di bawah Gluko. Jika kalian ingin berpendapat berbeda atau sekedar dukungan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah. Terima kasih menonton hingga detik ini, dan tunggu ulasan menarik lainnya di video selanjutnya.